Kisah sahabat Nabi yang mengharukan. Akhirnya datanglah perang Mu'tah yang terkenal itu. Adapun orang Romawi yang kerajaan mereka yang telah tua bangka, secara diam-diam mulai cemas dan takut terhadap kekuatan Islam. Bahkan mereka melihat adanya bahaya besar yang dapat mengancam keselamatan dan kekuasaan mereka, terutama di daerah jajahan mereka, Syam, Syria, yang berbatasan dengan negara dari agama baru ini, yang selalu bergerak maju dalam membebaskan negara-negara tetangganya dari cengkeraman penjajah. Bertolak dari pemikiran ini, mereka ingin mengambil Syria sebagai suatu loncatan negeri-negeri Islam lainnya. Sebelum pasukan Islam berangkat ke Mu'tah, Rasulullah SAW berdiri di hadapan pasukannya yang hendak berangkat itu. Rasulullah SAW melepas mereka dengan suatu amanat. Kalian harus tunduk pada Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin. Seandainya ia gugur, pimpinan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan seandainya Ja'far gugur pula, maka tempatnya diisi oleh Abdullah bin Ruwahah. Seolah-olah Rasulullah SAW telah mengetahui secara gaib tentang pertempuran yang akan berlangsung. Beliau mengatur dan menetapkan susunan panglimanya dengan tertib berurutan. Zaid, lalu Ja'far, kemudian Ibnu Abi Ruwahah. Ternyata ketiga-tiganya menemui Tuhannya sebagai syuhada. Sesuai dengan urutan itu pula, ketika kaum muslimin melihat tentara Romawi yang jumlahnya menurut perkiraan ada 200.000 orang, suatu jumlah yang tak mereka duga sebelumnya, mereka terkejut. Tetapi pertempuran yang didasari oleh iman tidak mempertimbangkan jumlah bilangan. Zaid tak sempat melihat pasti daerah Balka, bahkan tidak pula melihat keadaan bala tentara Romawi, tetapi ia langsung melihat keindahan taman surga dengan dedaunannya yang hijau berombak laksana kibaran bendera yang memberitakan kepadanya bahwa itulah hari istirahat dan kemenangannya. Ia turun ke medan laga dengan menerpa, menebas, membunuh atau dibunuh. Tetapi ia tidaklah memisahkan kepala musuh-musuhnya. Ia hanya membuka pintu dan menembus dinding yang menghalanginya ke kampung kedamaian, surga yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum Zaid semakin melebar dengan tenang penuh nikmat karena melihat panglima dengan tenang penuh nikmat karena melihat panglima yang kedua, Ja'far, melesit maju ke depan laksana anak panah lepas dari busurnya untuk menyambar panji-panji yang akan dipanggulnya sebelum ia jatuh ke tanah, menyusul Zaid bin Haritsah menghadap Tuhannya. Siapakah Zaid bin Haritsah itu? Zaid bin Haritsah adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berpawakan pendek, berkulit coklat kemerahan, hidung pesek, tapi ia adalah manusia yang berhati mantap dan teguh serta berjiwa merdeka. Zaid bin Haritsah adalah sahabat yang bergelar pecinta Rasulullah. Khadijah menjadikan Zaid sebagai pelayan Rasulullah SAW yang membantu segala keperluan beliau. Dalam hal ini beliau menerimanya dengan senang hati, lalu segera memerdekakannya dari pribadinya yang besar dan jiwanya yang mulia. Zaid diasuh dan dididik Rasulullah dengan segala kelembutan dan kasih sayang seperti terhadap anak sendiri. Dalam asuhan Rasulullah inilah Zaid mengenal nilai-nilai keislaman dengan cukup mendalam yang sebelumnya belum ia peroleh dari kedua orang tuanya. Beliau telah menanamkan ketauhidan pada Zaid yang masih kecil dan polos, serta budi pekerti yang luhur. Dengan didikan beliau ini, Zaid tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Ia tidak hanya menerima teori ajaran keislaman, tapi juga mempraktekkannya. Karena Rasulullah SAW dalam mendidiknya tidak hanya memberi materi teori semata, melainkan juga memberikan contoh dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan, baik dalam beribadah, mengasuh anak, mendidik, berumah tangga, bergaul maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Dan sekarang tahukah Anda
bahwa kekuatan Islam yang pernah maju ke medan perang Al-Jumuh, komandannya adalah Zaid bin Haritsah, dan kekuatan-kekuatan laskar Islam yang bergerak maju ke medan pertempuran Al-Taraf, Al-Iz, Al-Hizmi, dan lainnya, panglima pasukannya adalah Zaid bin Haritsah juga. Begitulah sebagaimana yang pernah kita dengar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setiap Nabi mengirimkan pasukan Zaid dalam suatu pasukan, maka pasti ia diangkat sebagai pemimpinnya.